kekecewaannya. Dia menilai langkah Anies itu sebagai pengkhianatan. Jadi kami seperti yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat tentang koalisi perubahan yang dilakoni oleh PKS, Nasdem dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Tetapi kita ketahui jika secara merta Mas Anies lewat Surya Paloh tidak melakukan komunikasi dengan koalisi lainnya, termasuk Partai Demokrat dan PKS mengambil sebuah kebijakan untuk mengajak PKB sebagai koalisi, kata Lokot. Lokot juga mengatakan sebagai partai koalisi pendukung Anies, Demokrat tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tapi langsung menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, kemana selama ini tentang persyaratan yang sudah disusun, tentang kriteria-kriteria yang disusun bersama, kata dia. Lokot menegaskan selama ini Demokrat tidak pernah memaksa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pendamping Anies. Namun menurutnya penentuan cawapres Anies mesti dirumuskan bersama partai koalisi. Apa harus Mas AHY? Enggak seperti itu, tapi ini untuk menentukan cawapres, untuk menentukan kemenangan itu kita harus diskusi dong satu sama lain. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya halal ditumpah. Ingat itu, negara ini lama dijajah Belanda karena banyak pengkhianatan itu, tegas Lokot. Ya, DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar cukup terkejut dengan kabar calon presiden usulan, yaitu Anies Baswedan yang katanya akan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Beberapa waktu yang lalu diketahui Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menyampaikan pernyataan persnya terkait kebenaran wacana memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin atas usulan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara pihak. Dalam siaran pers itu, Teguh Rifki menyebutkan hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Ya, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang sudah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang sudah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Berkaitan dengan surat tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar, Ilhamsyah Sinaga, mengatakan bahwa pihaknya menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai. Dalam siaran pers itu, Teguh Rifki menyebutkan hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Ya, pengkhianatan dong. Berkaitan dengan surat tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar, Ilhamsyah Sinaga, mengatakan bahwa pihaknya menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai. Sebelum ditelepon sama teman-teman wartawan yang pasti menanyakan ini, kami juga sudah membahasnya. Kita sepakat untuk menunggu keputusan Mahkamah Tinggi Partai Demokrat saja, kata Ilhamsyah. Pria yang juga duduk di kursi DPRD Kota Pematang Siantar ini mengatakan bahwa selama belum ada keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, sosok capres pilihan Partai Demokrat tetap pada Anies Baswedan. Ilham yakin bahwa apapun keputusan dari Ketua Umum AHY, ada hal yang terbaik dalam kancah pengusungan capres pilihan Partai Demokrat nantinya. Ya, seperti diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Teguh Rifki Harsha mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta pada Selasa 29 Agustus. Ia mengatakan Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, pada Rabu 30 Agustus 2023, Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Ia mengatakan Surya langsung memanggil Anies malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Tapi sehari setelahnya, tepatnya Rabu 30 Agustus, Anies tidak mengatakan informasi itu kepada Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari KPP, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Terakhir, Rifki menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan akhirnya atas piagam pembentukan KPP. Padahal dalam piagam itu disebutkan ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawa presnya sendiri. Rifki mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni lalu.
Sementara Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yakin Partai Nasdem dan PKB tak bisa membuat poros sendiri. Hal itu disampaikan menanggapi pertemuan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang bertemu dengan Ibu Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Muhassona Hasbullah di Jombang. Yang gak bakal bisa bikin poros sendiri. Kita sudah jauh, emosional kita sudah terbentuk. Kami kompak dan makin mantap, kata Abu di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ia mengaku tidak mengetahui apakah Nasdem benar-benar tengah menjajaki pembentukan poros baru bersama PKB. Tapi Abu mengaku pihaknya terbuka jika PKB ingin bergabung dengan KPP yang diisi oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Hal itu disampaikan menanggapi pertemuan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang bertemu dengan Ibu Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Muhassona Hasbullah di Jombang. Abu mengaku tak mengetahui apakah Nasdem memang benar-benar tengah menjajaki pembentukan poros baru bersama PKB atau tidak, tapi Abu mengaku pihaknya terbuka jika PKB ingin bergabung dengan KPP yang diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Ya, karena kan memang semuanya serba mungkin. Ya bisa, ujarnya. Diketahui perseteruan di internal KPP tak kunjung mereda soal penentuan bacawa pres Anies. Dan terbaru, Demokrat mengatakan ada rumor bahwa Anies boleh maju sebagai baca pres asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai pendampingnya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan rumor itu terdengar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Juli lalu. Namun, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Hoiri menampik kabar tersebut. Ia menegaskan Surya Paloh memiliki independensi untuk mengambil keputusan dan tak terpengaruh oleh siapapun.